Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Podcast malam ini sebenarnya itu Om sudah rencanakan di tanggal 24 kemarin. Disebabkan karena sakit, akhirnya diundur sampai tanggal 27 atau hari Selasa. Seandainya kita bicarakan ini di tanggal 24, ini pasti ngeri-ngeri sedap. Tapi mudah-mudahan kengerian itu tidak hilang walaupun tanggal 27. Kenapa bukan tanggal 24? Karena Om itu perkirakan Om masih muda. Samarinda PP beberapa kali, ternyata saya sudah tua, akhirnya kecapean dan sakit. Tetapi karena yang Om akan hadapi ini anak-anak muda yang punya pemikiran terkait dengan beberapa hal di negara ini, bangkit lagi semangat Om. Judul kita malam ini, putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian melawan rencana undang-undang pilkada. Jawabannya, kenapa mesti protes sih? Ini aneh-aneh saja ini anak-anak muda ini. Tetapi disinilah kehebatan anak-anak muda. Mereka selalu berada di depan untuk menjaga demokrasi bangsa ini. Nah, untuk membahas ini ada kelompok Cipayung. Gideon dari Gemeni. Kemudian Agus dari HMI, lalu keraskan suaranya dong. Masa Ibu Mega bilang itu harus Ibu Mega bilang itu harus bersemangat. Pemanasan ya. Iya. Kan? Kemudian ini sumber persoalannya nih. Andi Surpan N. Selamat malam. Malam, Pak Om. Iya. Waktu kita podcast seminggu yang lalu kalau tidak salah, kita itu ngomong begini, bahwa rezim Jokowi ini membuat demokrasi kita di Juntando. 2 hari setelah kita ngobrol masalah itu, tiba-tiba meledak dengan adanya putusan MK. Ya kan? Putusan MK ini sebenarnya tidak apa-apa. Seandainya ini tidak dibahas lagi di DPR, inilah pemicu sehingga terjadi protes. Pertanyaannya kenapa harus protes nih, Disul? Kalau saya Om lihat bahwa memang gerakan organik dari masyarakat itu seperti yang kita bicarakan kemarin Om. Ya. Kita semua membaca bahwa ada upaya-upaya untuk meloloskan putra Jokowi. Oh, ini ujung pangkalnya di situ. Nah, atau pangkal pahanya di Jokowi ini. Ya, di situ Om. Makanya memang aku anggap bahwa gerakan masyarakat kemarin dengan kawan-kawan mahasiswa itu organik aja. Mengalir begitu saja, spontanitas. Sehingga betul-betul terbuka apa yang terjadi terhadap konstitusi kita. Iya. Mungkin itu dulu pembuka Om. Oke. Kalau Gideon? Oke, selamat malam semuanya, juga rekan-rekan yang menonton podcast ini. Pertama, sangat luar biasa sekali Om ya untuk acara seperti ini. Dan saya akan mulai dengan mengutip sebuah kata-kata Bung Karno. Dia pernah berkata begini, perjuangan saya akan lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu sangatlah sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, ini sangat klop sama yang kita alami sekarang di demokrasi arah politik Indonesia hari ini. Sangat miris sekali. Karena dengan vulgarnya mempertontonkan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu menurut saya dari mahasiswa dari tafsiran kami juga bahwa ini menjadi pusat perhatian kita karena ini pembahasan yang sangat fundamental menurut kami. Maka ketika dengan tema kita hari ini RUU Pilkada versus apa tadi itu putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya menurut saya bukan itu lagi yang dipertanyakan, tetapi hari ini kita
satu step lagi. Bagaimana kemudian hari ini sampai di mana langkah pergerakan mahasiswa hari ini menyikapi rancangan undang-undang ini, seperti itu yang dilakukan pembangkangan oleh DPR kemarin gitu. Cuman hari ini memang kenapa kemudian hal itu terjadi? Kenapa kemudian mahasiswa hari ini masih tetap bergerak untuk melakukan demonstrasi? Karena saya pikir ini bukan hanya berbicara tentang pembatalan revisi kemarin yang sudah keluar hari ini, PKPU hari ini yang sudah dikeluarkan, tetapi ini berbicara tentang demokrasi. Ini berbicara tentang demokrasi yang hari ini saya pikir sudah terkikis, sudah tererosi menurut saya hari ini. Maka ini saya pikir menjadi pembuka, statement pembuka pada malam hari ini, bahwa kita harus memperhatikan demokrasi dan pergerakan di kalangan mahasiswa dan beberapa elemen-elemen harus tetap dimasifkan. Itu menurut saya. Terima kasih. Gerakan ini harus dimasifkan. Betul. Gus, kalau Agus memandangnya bagaimana nih? Terkait dengan protes yang dilakukan atau dipelopori oleh mahasiswa, kemudian diikuti oleh masyarakat civil society lainnya, termasuk akademisi, para intelektual, bahkan Gunawan Muhammad sendiri sampai meneteskan air mata. Begitu prihatin melihat demokrasi kita. Sampai beliau mengatakan, ini kita harus revolusi nih. Iya. Tetapi menurut Gunawan Muhammad, kalau kita melakukan revolusi ini pasti ongkosnya sangat mahal nih. Kalau Agus bagaimana memandang terkait dengan apa yang terjadi di tengah bangsa kita? Baik, jika bicara tentang organisasi HMI, dari pusat PBHMI sudah mengeluarkan statement dan press release bahwa seluruh HMI cabang baik di Indonesia maupun luar negeri sudah harus menggelar aksi serentak untuk sama-sama kita turun ke jalan untuk membela konstitusi, namanya jihad konstitusi. Puncaknya kemarin beberapa kali kita konsolidasi, hanya memang rentang waktunya yang sangat mepet ya. Kemudian dari tanggal 21 ya penetapan MK mengenai putusan nomor 60 dan 70. Kemudian besoknya ada rencana balik dari Badan Legislatif balik untuk merubah kembali ke awal tentang aturan lama. Sehingga antara rentang hari itu kami belum sempat untuk turun aksi. Cuman dalam pernyataan-pernyataan media kami sudah memuat untuk konsisten membela suara rakyat ya. Mementingkan kepentingan rakyat. Karena memang kalau memang bicara jujur, memang DPR secara fungsi dan tugas memang diatur dalam Undang-Undang Dasar nomor 20A ayat 2. Memang ada tugasnya untuk membuat undang-undang. Namun ini kan sejarah dan kalau kita bicara tentang nawaitu mereka ini dalam konteks politik ini berbicara tentang ada yang dimajukan. Sepertinya itu saja sih. Walaupun memang secara konstitusi mereka punya wewenang. Tapi kenapa kan pertanyaannya kita yang sebagai mahasiswa, kenapa enggak undang-undang perampasan aset itu yang kejar? Apa malah urgensi pilkada ini ya. Jadi kan syahwat hasrat itu yang coba kita Bandung kita suarakan, bahwa masyarakat dan mahasiswa tentunya menjadi benteng idealisme, tidak bodoh, tidak mau dibodohi. Karena memang ini ciri-ciri adanya pembunuhan demokrasi. Jadi Dewan itu yang hari ini menontonkan jati dirinya, jadi karakternya terlihat sih. Jadi kita mencoba turun kembali dan mengingatkan mereka bahwa kami belum punah, kami masih melawan. Mahasiswa belum punah. Belum. Masyarakat yang sangat menginginkan bangsa ini betul-betul demokrasinya itu sesuai dengan aturan konstitusi, terus dikawal oleh mahasiswa. Kalau PMI memandangnya bagaimana? Siap. Oke, izin Om. Sama seperti apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, rekan-rekan Cipayung. Kami berpikir kemudian, khususnya teman-teman di PMI Kutim, karena kebetulan momentum panas-panasnya gerakan demonstrasi ini, teman-teman PMI memang sedang berkongres, sedang melakukan peralihan transisi kepemimpinan di pusatnya. Namun, teman-teman di cabang, setiap cabang, baik dari Sabang sampai Merauke, saya pastikan tetap berjalan dalam mengawal putusan MK dan RUU Pilkada ini. Kenapa demikian? Karena teman-teman punya asas moralnya sendiri.
asas moral teman-teman, khususnya sebagai mahasiswa, kita itu kan sebagai agent of change, around stop, kemudian agent of control sosial, itu harus tetap diperhatikan. Maka hari ini yang nomor 3 kemudian untuk mempengaruhi nomor 2 dan nomor 1, agent of control sosial kita hari ini, apa yang terjadi mungkin baru ini yang meledak. Seharusnya jika kita perhatikan, hal ini sudah terjadi pada saat pemilihan presiden yang lalu tuh. Dan hari ini kemudian hal ini meledak setelah anak keduanya, kalau kata teman-teman, Pak Mulyadi mau maju. Iya. Barulah kemudian barang ini meledak. Mulyono. Mulyono ya. Mulyono Mulyadi sama lah ya. Ada I ada O. Nah, kita berpikir ini akan mempengaruhi stabilitas masyarakat sosial. Kenapa sih bilang terjadi normalisasi di sini, Om? Ketika hal ini dikaitkan dengan kepentingan politik, kemudian semena-mena penguasa mengubah aturan tersebut. Tentunya masyarakat bukan tidak mau membela. Masyarakat lelah dengan segala macam dinamika politik yang ada di bangsa ini. Kalau dulu bilangnya politik itu kotor, hari ini politik bukan lagi kotor. Politik hari ini sudah jadi bakteri menurut saya. Bakteri. Terurai kecil-kecil begitu. Luar biasa. Jadi amuba dia. Iya, almuba. Kekotoran itu sudah menyebar kemana-mana. Semua orang merasa hal itu wajar-wajar saja. Mahasiswa hadir harus memperbaiki normalisasi ini. Revitalisasi kembali gerakan. Hari ini saya anggap 26 tahun pasca reformasi, aksi kita hari ini kembali berhasil mengawal hal tersebut, melakukan hal tersebut. Kenapa? Pasca teman-teman demo di tanggal 22, kemudian pasca teman-teman turun aksi, kemudian hal ini menemui titik terang. Tapi ini belum selesai. Kita masih punya satu langkah sampai barang ini diterima. Kalau tidak ada protes, kita tidak akan merdeka. Kalau kita tidak protes, tidak ada perempuan yang kuliah. Kalau kita tidak protes, tidak ada perempuan yang jadi presiden. Kalau kita tidak protes, tentu bangsa ini tidak pernah merasakan apa yang disebut perdamaian dan apa yang disebut luar biasa. Ada yang menarik tadi itu terkait dengan seharusnya ini dilakukan pada saat putusan MK untuk meloloskan anaknya Jokowi. Ya. Kalau Andi Sul memandangnya, kenapa saat itu mahasiswa tidak mau bergerak untuk melawan itu? Gini Om, saya coba meluruskan dulu tadi terkait politik itu kotor. Ya. Jadi memang kita lihat di politik ini semakin berkurang teladan kita dalam berpolitik. Ya. Ini sebenarnya menjadi tugas partai politik, bukan sekedar mengejar elektoral saja. Tapi politik itu adalah edukasi dan pendidikan. Ya. Pendidikan politik. Nah, bagaimana mendorong masyarakat kemudian berbicara politik yang benar. Bagaimana kemudian masyarakat berbicara tentang demokrasi yang benar gitu kan. Nah, cuman pertanyaan terkait putusan MK nomor 90, kita lihat bahwa tragedi MK 90 itu disuarakan mahasiswa. Bahkan banyak elemen-elemen gerakan juga yang bergerak menolak putusan MK. Cuman memang karena ada ruang untuk bertarung, sehingga letupan itu tidak menjadi gelombang. Nah, menurut saya, kenapa kemudian beda dengan peristiwa putusan MK 60-70? Karena ada sesuatu yang janggal juga, dan itu sangat cepat. Balik itu bahkan kalau di fraksi PD Perjuangan, beberapa kali interupsi itu tidak diberikan kesempatan. Ya. Ahmad Baidowi, DPR RI dari P3 itu langsung ketuk-ketuk pal. Nah, inilah yang kemudian dilihat oleh masyarakat, khususnya mahasiswa yang betul-betul konsen terhadap itu, dijadikan menjadi sebuah pemicu terhadap gelombang perlawanan yang besar. Sekira seperti itu. Ataukah mungkin begini, mahasiswa juga ketika putusan MK 90 itu melihat bahwa ini tidak bisa digugat ini. Ini konstitusi. Iya kan? Sehingga untuk melakukan pertarungan seperti apa yang dilakukan dengan putusan 60-70 ini, itu sangat sempit ruang bertarungnya. Kalau saya lihat begini Om, kalau kita tarik benang merahnya di peristiwa MK nomor 90 itu, putusan MK 90 itu, ketua MK itu ipar Jokowi. Oh, paman. Ipar. Oh, ipar ya. Iya, pamannya Gibran. Pamannya Gibran. Nah, putusan itu kemudian memberikan ruang kepada Gibran
Sedangkan di posisi legislatif mencoba misalnya melakukan hal yang sama dengan 60-70, peristiwa Kim Plus itu belum solid. Iya. Nah, di posisi yang ini berbeda Om. Posisinya MK memutuskan sesuai keinginan masyarakat gitu untuk menjegal majunya Kaisang nih di Jawa Tengah. Iya. Nah, yang pro terhadap itu dibalik DPR RI. Nah, jadi ada kondisi yang sifatnya beda. Premisnya agak beda tuh Om. Antara putusan MK 90 dengan 60 dan 70 itu agak beda. Sekira demikian Om. Ya, Gideon. Tadi menarik juga tuh bahwa apa yang kita lihat hari ini, apa yang dipertontonkan oleh elit politik hari ini, itu kan sangat mengganggu rasa politik kita, rasa demokrasi yang selama ini ingin kita pertontonkan sebagai demokrasi yang betul-betul sesuai dengan Pancasila. Kalau Gideon gimana melihat? Oke. Pertama saya mau kutip dari Pancasila bahwa ini sudah melangkahi yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menurut saya. Kenapa? Karena adanya tendensi-tendensi yang sangat kuat, maka hal ini bisa saja terjadi. Dan itu saya pikir kita akan kembali ke era kolonialisme dan penindasan. Yang hari ini tidak lain tidak bukan adalah nepotisme yang tahun 98 sudah dilawan keras oleh pergerakan mahasiswa dan beberapa elemen. Nah, ini mempengaruhi kondisi demokrasi yang hari ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa demokrasi kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Walaupun ada seseorang pernah berkata 2019 lalu bahwa kita tegak lurus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi karena itu bersifat final dan mengikat seluruh lembaga. Tetapi kenapa kemudian 2024 berstatement bahwa kita menghormati setiap wewenang-wewenang lembaga? Dia berstatement seperti itu. Seseorang itu yang Anda maksud siapa tuh? Saya pikir itu bukan hal yang menjadi rahasia umum ya. Saya pikir kita sama-sama paham siapa yang menyebutkan hal itu. Tetapi saya pikir ini menjadi perhatian kita bersama bahwa ini bertolak belakang dengan statement 2019 lalu dan 2024 saat ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, adanya tendensi-tendensi politik yang mengarah ke oknum-oknum yang menginginkan sebuah kekuasaan. Maka pengrevisian Undang-Undang 60-70 itu bisa terjadi. Dan saya juga akan menyoroti tentang perbedaan 60-70 dan 90 pada saat itu. Pertama, kita harus tahu bahwa putusan MK itu bersifat final yang mengikat seluruh lembaga. Nah, itu yang menjadi pembanding putusan 90 dan hari ini di MK. Kalau hari ini, kalau kemarin putusan itu dari MK yang bersifat final dan hari ini juga bersifat final dari MK, tetapi ada sebuah lembaga yang melakukan pembangkangan tentang hal itu. Nah, mencoba-coba untuk membangkang. Betul. Bukan mencoba lagi. Tetapi sudah melakukan pembangkangan. Untung dihalang oleh mahasiswa. Ya, betul sekali. Maka itu kami dari elemen-elemen mahasiswa dan organisasi-organisasi Cipayung menolak keras tentang hal ini. Karena ini akan menjadi pemicu pemantik untuk menimbulkan sebuah keruntuhan demokrasi. Dan juga saya pikir kita berpikir bahwa sebuah tendensi-tendensi yang mengarah kepada sebuah kehausan kekuasaan itu akan meruntuhkan demokrasi kita di Indonesia. Seperti itu. Haus kekuasaan akan meruntuhkan demokrasi Indonesia. Kalau Agus melihatnya, apakah memang di tengah bangsa kita ini ada orang-orang tertentu yang haus kekuasaan? Dan ini kan juga disebutkan oleh Prabowo Subianto pada saat Kongres PAN. Sehingga saya membacanya bahwa ini juga bagian daripada ketidaksukaan Prabowo Subianto
kalau hal yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi kemudian diutak-atik lagi oleh lembaga lain. Kalau Agus memandangnya gimana tuh? Ya baik, jika mengulang bahasanya Anies Baswedan bahwa kalau tidak ada punya kekuasaan maka tidak ada bisa berbisnis itu. Memang pemimpin-pemimpin yang mungkin saat ini juga terpilih kan sudah beberapa kali mencoba menyalurkan diri dan kemudian hingga beberapa kali pilpres baru terpilih. Ya mungkin karena tadi itu kalau tidak punya kekuasaan maka berbisnis. Memang kalau saya lihat sih dalam sudut pandang politik ya, saya keluar dari bicara tentang konstitusinya DPR dan MK. Memang ada yang ingin dipertahankan, ada yang ingin dilestarikan, yaitu program-program sebelumnya. Karena ketika itu diganti oleh orang yang akan berseberangan dengan ide dan gagasannya, maka potensi akan terjadinya mangkrak dan sebagainya. Karena kepentingan yang ke depan adalah 2045 yaitu Undang-Undang Emas dan kemudian selesainya pembangunan IKN. Saya pikir itu sih yang terjadi pada saat ini. Fenomenanya adalah untuk kepentingan pilpres-pilpres yang akan mendatang. Saya kira seperti itu. Untuk kepentingan pilpres yang akan datang. Kalau Andi Sul sebagai kader PDI, apakah juga karena kepentingan pilpres 2029 sehingga kemarin kan banyak tuh ya sudah mulai tepuk tangan, wah ini hebat nih PDI ini mendukung Anies nih. Tahu-tahunya tidak sempat dibacakan oleh sekumnya PDIP. Saya kira begini Om, terkait pencalonan Anies Baswedan di Jakarta, melihat dinamika yang terjadi itu, bagaimana kemudian ada sisi-sisi prinsipil dari partai yang kemudian menjadi prasyarat untuk kemudian menjadi rekomendasi partai. Saya kira kemudian PD Perjuangan menjadi salah satu partai tegas sebagai partai kader, melihat jenjang pengkaderan sebagaimana instruksi Sekjen Hasto Kristianto. Memang ada beberapa pihak dan bagaimana melihat antusiasme masyarakat Jakarta yang mendorong perkawinan antara Anies Baswedan dan PD Perjuangan. Kalau kita mau lihat sejarahnya, Anies Baswedan dulu itu di periode pertama Jokowi 2014 itu juru bicara. Jadi sebenarnya majunya Anies Baswedan lewat PDI itu bukan hal yang baru. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya prinsipil yang kemudian masih dicari-cari kesamaan. Kalau rilis terakhir DPP itu terkait Anies, dia mengatakan bahwa ini masih mencari-cari kesamaan. Yang terakhir oleh-oleh dari DPD PD Perjuangan Jakarta itu kan buku. Jadi ada beberapa buku Bung Karno itu yang diberikan kepada Anies. Saya rasa ada penyatuan visi misi di situ. Sehingga ini kan range waktu untuk pendaftaran masih sampai tanggal 29. Saya kira akan jadi kejutan Om. PD Perjuangan akan memberikan hal baru terkait pilkada di Jakarta. Kalau Om sih memandangnya, kalau mau bikin kejutan PDI itu gampang. Kawinkan aja Ahok dengan Anies. Begini Om, kalau pencalonan Anies sama Ahok di PKPU nomor 8 itu Ahok tidak bisa lagi menjadi wakil gubernur. Kenapa? Rano Karno kan pernah juga jadi gubernur. Tapi dia di tempat yang berbeda Om. Ahok di satu tempat yang sama gitu. Seandainya bisa, isu itu sudah mencuat. Betul. Nah, sampai saat ini DPP PD Perjuangan masih mengkaji terkait pencalonan Anies. Ada beberapa nama yang muncul sebagai pendamping, ada Rano Karno, kemudian yang terbaru ada Pramono Anung. Ini masih diracik dan itu semua kan wewenang DPP. Betul. Saya sepakat itu. Tadi kan saya pakai baju merah itu. Iya. Saya pakai baju merah, penghormatan saya kepada partai-partai politik yang menjaga marwah demokrasi kita. Saya kira begini Om, akhir-akhir ini kita melihat bahwa PD Perjuangan betul-betul konsen terhadap penegakan konstitusi. Sebenarnya itu sudah sejak lama dilakukan. Cuman memang ada urgensi, kalau istilahnya mahasiswa kemarin itu kan ada peringatan darurat gitu. Bahwa semakin di akhir masa jabatan Jokowi, pengkangkangan dan pembangkangan terhadap konstitusi itu dilakukan secara terang-terangan. Kemudian bagaimana konstelasi di DPR RI, di balik itu
yang memperlihatkan bahwa betul-betul agenda skenario besar itu dilakukan. Nah, kita lihat setelah KPU mengeluarkan PKPU itu menggunakan putusan MK nomor 60 dan nomor 70, ternyata di beberapa daerah itu terjadi perubahan arah angin. Iya. Politik jadi dinamis. Misalnya di Banten tadi tiba-tiba Golkar yang sudah mendukung calon Kim Plus itu tiba-tiba menarik dan memberikan kembali ke Airin. Nah, saya rasa itu jadi angin segar bahwa kemudian skenario besar dengan cara-cara menyandra bubar. Yang disandra siapa? Nah, saya kira kita semua lihat kasus Airlangga Hartarto itu bukti bahwa rezim Jokowi itu melakukan penyanderaan lewat kasus-kasus hukum para ketua-ketua partai. Iya. Bu Mega juga sampaikan, berani-berani saya menjadi target, saya lawan. Iya. Nah, itu bukti bahwa ada skenario yang dimainkan. Kalau saya sih melihatnya begini, ini di luar konteks diskusi kita. Ya. Ini terkait dengan PDI. Satu kekurangan PDI Perjuangan itu, ketika dia di luar kekuasaan, dia berani ngamuk. Dia keluar tuh, tanduknya melawan tuh. Tetapi ketika dia berada di dalam kekuasaan, sabar ampun-ampun. Karena kesabarannya mungkin itulah sehingga anak yang diasuhnya menjadi pengkhianat. Saya kira begini Om, kondisi PDI Perjuangan pada saat 2014-2019 ini ada gagasan yang coba terus dibangun, termasuk perceraian Jokowi dan PDI Perjuangan. Berawal dari permintaan 3 periode itu kan jelas. PDI Perjuangan menolak pembangkangan terhadap konstitusi. Saya kira demikian. Yang membuat PDI Perjuangan tambah kencang di Pilkada 2024 ini perihal skenario Kim Plus tadi. Bahwa seolah-olah PDI itu dibuat tidak berteman, apa dan sebagainya. Partai-partai lain itu membangun komunikasi Om. Tapi itu tadi ada ketakutan yang sifatnya sandra. Karena ada kartu nih. Nah, kapan kamu coba bermain mata dan ketahuan, kamu akan dipanggil Kejagung atau diperiksa KPK. Ya diperiksa Bareskrim juga bisa. Ini kan kita lihat beberapa akhir ini kan ngeri-ngeri sedap ini kalau bilangnya Bahlil. Ngeri-ngeri sedap ini. Di mana-mana ketum-ketum partai diperiksa, Zulkifli Hasan sudah diperiksa, Cak Imin diganggu-ganggu. Kita sudah lihat bahwa ini cara-cara yang tidak sehat berdemokrasi. Dan PDI Perjuangan atas nama konstitusi sebagaimana rel-rel perjuangan partai itu menginstruksikan perlawanan terhadap upaya balik DPR RI itu untuk merubah dan merevisi undang-undang untuk anak Jokowi. Luar biasa ya pengamatan anak-anak muda, walaupun ini di Sangatta nih. Kemarin kan saya selalu mengatakan tuh, politisi kita kan lingkupnya hanya Trulingga tuh. Kemudian Singa Gembara, Sangatta Utara. Nah, anak-anak muda yang muncul baru ini, generasi milenial yang ada di Kutim ini sudah mulai keluar. Tidak lagi hanya berkutat Trulingga. Tidak hanya sampai Samarinda, tapi sudah bisa meneropong apa yang terjadi di Senayan sana. Dan itu bisa didiskusikan. Ini luar biasa. Kalau dari PMI melihat konstelasi politik saat ini dengan berhasilnya mahasiswa menggagalkan pengesahan rencana undang-undang pilkada di DPR. Jadi kalau kita kutip kata dari Tan Malaka, Ya. dia bilang itu yang sangat fenomenal, terbentur, kemudian terbentuk. Ini kemudian jadi satu hal pertama yang membentuk kita. Membentuk kita berhasil dalam melakukan gerakan, membangkitkan kembali semangat teman-teman, membangkitkan kembali semangat-semangat yang telah lama mati sehingga menyebabkan pragmatisme itu bangkit gitu. Kemarin saya dengarkan itu dialog Om WP dengan Bung Zulfian, saya dengar bahwasanya hari ini misalnya anak-anak dituntut kalau dapat beasiswa kuliah dengan patuh, kuliah dengan
kuliah nurut-nurut aja, manut-manut cepat lulus, Anda lah mahasiswa yang dianggap sangat visioner dan idealis. Itu. Nah, kita harus bedakan kemudian bagaimana mahasiswa yang melakukan perlawanan, yang melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat kecil, terhadap kaum kalau kami di PMI sebutnya kaum mustadafin, kaum tertindas. Kalau di PDI kaum marginal ya. Nah, Jelik. Ya. Kaum proletar lah. Proletar, ya. Kaum proletar, kita mengenalnya dengan kaum marginal. Nah, ini kemudian menjadi langkah awal yang baik daripada perubahan. Tujuan kita sebagai agent of change hari ini sedikit demi sedikit bahwasanya masih ada semangat reformasi, masih ada semangat perubahan yang hari ini harus dibangkitkan, dan saya yakin dan percaya itu akan bangkit. Gitu. Pemikiran Tamalaka terbentur, akhirnya terbentuk. Iya. Atau jangan-jangan ini antitesa kerja, akhirnya rusak. Bisa jadi Om. Bisa jadi Om. Jadi kalau kita pandang hal ini kemudian, kalau Tan Malaka kemudian menganalogikannya sebagai sebuah benturan. Benturan tentunya tidak ada orang yang mau sengaja melakukan benturan. Tidak tersistematis. Saya ambil salah satu tokoh Islam terkenal misalnya. Ali bin Abi Thalib pernah bilang begini, kenapa hari ini kejahatan itu lebih sering menang daripada kebaikan? Kenapa? Karena kejahatan itu terorganisir, sedangkan kebaikan sangat sulit untuk diorganisir. Ini kemudian menjadi pandangan saya antara entah ini visi siapa ya, kerja gitu kan, kerja Akhirnya hancur. Hancur sendiri di sini. Kita lihat hari ini bagaimana kekuatan itu mampu menciptakan perubahan walaupun diserang seserang-serangnya. Fenomenal aktivis yang ditangkap, bahkan di demonstran ini Om, ada 156 aktivis yang ditangkap, dikasuskan jadi tahanan kota dan yang lain. Bahkan dicarikan kasusnya sedemikian rupa oleh Bareskrim Polda Metro Jaya kemarin. Saya dengar banyak sekali demonstran tidak diberi pendampingan hukum dan lain-lain. Saya rasa hari ini teman-teman mahasiswa telah menunjukkan mentalitas mereka bahwasanya mereka tidak akan pernah takut menyuarakan kebenaran. Maka ini adalah satu perkembangan pada konstelasi demokrasi kita dan konstelasi politik kita begitu. Politik kita yang memang kata orang-orang masyarakat memandangnya hal tersebut, kita harus pahami bahwasanya hal ini perlu kita kawal bersama. Hal ini perlu kita kontrol. Hal ini perlu kita jalani. Tentunya bukan untuk kita saja hari ini, tapi untuk Indonesia ya tentunya 2045 misalnya Indonesia emas dan yang lain begitu. Tapi kalau Om memandangnya bahwa keberhasilan gerakan mahasiswa kali ini itu disebabkan karena teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini berada di jalur yang benar. Berada di balik konstitusi. Seandainya mahasiswa tidak berada di balik konstitusi, saya pikir apa yang akan dilakukan hari ini itu bisa gagal juga. Karena jangan coba-coba. Rakyat itu kelihatannya diam, tapi melawan. Ketika rumah demokrasi mau dihancurkan oleh kekuasaan, disitulah muncul tuh dan berhasil. Anda sih gimana memandang itu? Kalau saya sih Om melihatnya ada sesuatu yang terpendam sejak pra-pilpres itu. Cuman memang di beberapa wilayah pengkondisian lewat BLT misalnya itu dilakukan secara masif. Dan kondisi masyarakat kita yang mayoritas menengah ke bawah membuat upaya-upaya kejahatan terhadap demokrasi itu seperti berlalu begitu saja. Nah, ini tentu menjadi sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Apalagi kemudian kita lihat beberapa politisi-politisi di daerah lah misalnya, itu agak sungkan gitu membicarakan hal-hal tersebut. Ya kita tidak tahu juga misalnya apa yang menjadi latar belakang itu. Tapi saya kira semenjak bermahasiswa kemudian masuk ke dunia politik praktis, bagi saya edukasi terhadap partai politik itu harus dilakukan. Bagaimana jenjang pengkaderan. Supaya apa Om? Supaya masyarakat itu punya ruang untuk menentukan calon pemimpinnya. Jadi tidak dibilang lagi bahwa calon pemimpin itu ditentukan
oleh segelintir elit di partai misalnya yang masyarakat lihat, tapi memang harus ada pendekatan persuasif lewat misalnya pengkaderan partai. Di PD Perjuangan tentu menggarap pengkaderan itu secara serius, bahwa pencalekan apa dan sebagainya itu harus melalui kaderisasi supaya ada kesinambungan dari aspirasi masyarakat yang bisa dituangkan lewat partai. Kalau Om memandangnya ada dua partai di Indonesia yang betul-betul melakukan kaderisasi itu sampai ke desa-desa. Partai PDI Perjuangan dengan Partai PKS. Dulu Demokrat juga melakukan itu. Akan tetapi setelah Pak SBY tidak lagi kacor balap di bawah ini. Akhirnya kan nampak di perolehan kursinya juga. Jangankan untuk mencalonkan kadernya sebagai salah satu calon bupati atau calon gubernur, untuk merekrut saksi aja setengah mati. Karena tidak punya kaki tangan di bawah. Itu kegagalan partai politik. Memandangnya begitu. Nah, Gideon, rata-rata kan aktivis itu ketika selesai di kampus, itu kan kecenderungannya cari kerja. Tidak ada yang memberanikan diri, jarang ya, bukan tidak ada. Jarang yang memberanikan diri untuk masuk terjun ke dunia politik. Ikut itu seniornya tuh. Iya kan, Mazul sebagai kader partai politik. Bukan hanya di PDI, kan banyak tuh terbuka tuh. Memang harus terbentur dulu tuh baru berhasil. Jangan kerja nanti rusak. Ya. Gimana? Oke, kalau menyikapi tentang selesainya mahasiswa dari kampus kemudian terjun ke dunia politik, ini saya pikir kembali ke arah pandang personalitinya. Itu saya pikir. Karena ini menurut saya yang menjadi juga sebuah informasi buat pemirsa-pemirsa sekalian, bahwa dalam menyuarakan sebuah kebenaran dan dalam menegakkan keadilan itu tidak selama-lamanya kita harus bergabung ke sebuah partai politik. Ada banyak jalur untuk mengeluarkan sebuah aspirasi tentang penegakan demokrasi hari ini. Dan saya pikir tentang hal ini banyak wadah ya. Tapi itu tergantung dari arah pandang mahasiswa. Toh juga saya tidak tahu ketika saya selepas dari dunia perkuliahan apakah akan terjun menjadi kader partai atau masih ada pada elemen-elemen yang menjadi pro terhadap rakyat dan mendukung apa menjadi suara rakyat, seperti itu. Itu menurut saya, menurut pandangan saya. Ya mungkin sekian dulu Om untuk mengenai tentang mahasiswa apakah setelah dari lulus kuliah harus terjun ke dunia politik. Mungkin itu pandangan personal saya. Memang tidak semuanya mahasiswa kita arahkan nanti sebagai politisi. Akan tetapi sayang kalau mahasiswa yang memiliki pemikiran brilian terkait dengan pergulatan bangsa ini kemudian tidak masuk di partai politik, itu sangat disayangkan. Karena ketika dia masuk di bursa kerja, itu rutinitasnya luar biasa tuh. Makanya sejak awal itu Om tidak mau jadi pegawai negeri dan sebagainya. Terjun ke masyarakat, ikut partai politik, akhirnya pensiun, buka podcast. Ujung-ujungnya bagaimana kita bersuara? Menyuarakan hal kecil saja untuk kemaslahatan orang banyak itu pahalanya luar biasa. Gimana Gus? Ya. Mas partai politik nggak? Kalau saat ini ya saya belum bisa jawab karena sementara juga lagi terikat kemudian mengabdi di negara. Memang saya pikir politik itu tidak kotor. Politik itu kan jalan untuk kita bisa berbuat baik untuk semua. Karena memang keputusan politik berdampak kepada orang banyak. Kalau kita miliki seorang pemimpin yang baik, yang paham tentang politik dan menelurkan kebijakan yang baik, kan sangat kita dambakan seperti itu. Kami mahasiswa juga di dalam konflik, di dalam berproses di mahasiswa, kami paham juga bagaimana politik itu. Tapi politik sebatas bagaimana kita bisa mengusung calon dan memenangkannya.
kalau kita sudah terjun ke politik yang mencakup luas, nah, kemudian kita pasti akan dihadapi beberapa problem dan yang sangat kompleks. Misalkan dengan kesadaran masyarakat terhadap ketika mau pemilihan itu yang pragmatis itu, kan kita susah ini. Jadi memang harus dari akar rumput dulu disadarkan tentang pendidikan politik, karena kalau sudah sistemnya kotor, mau kita baik pun akan jadi kotor. Katanya karena Mahfud MD, kalau sistemnya baik kotor, malaikat pun jadi iblis, seperti itu kan. Jadi memang kita kalau mau masuk politik, ya pasti ada kecenderungan ke situ karena ingin memperbaiki sistem tadi. Saya pikir apa yang dilakukan mahasiswa hari ini, protes terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh balik DPR itu kan bagian daripada arah untuk membersihkan politisi-politisi busuk yang ada di negeri ini. Gimana PMI? Siap. Kami memandang hal itu kemudian sebenarnya perlu kritik autokritik. Teman-teman di organisasi kemudian, teman-teman di Cipayung, teman-teman mahasiswa tentu punya senior-senior misalnya. Melihat bagaimana track record senior kemudian bergerak di atas sana. Kemudian bagaimana mengukur kemampuan mahasiswa, apakah akan mampu melihat hal tersebut. Jika saya ditanya apakah siap untuk terjun di dunia politik pasca menjadi mahasiswa, saya yakinkan diri saya dan percaya bahwasanya itu merupakan satu langkah untuk menciptakan perubahan. Kalau ada jalan, mengapa tidak? Tapi satu hal yang perlu saya tegaskan, saya harus memastikan diri saya bahwasanya saya mampu untuk menjadi orang yang menampung aspirasi masyarakat banyak kemudian. Bagaimana menghilangkan kepentingan-kepentingan dan yang lain. Hari ini Om, sebagai anak muda di masa muda ya, kalau misalnya kita baca buku itu kan ada istilah Soekarno muda, Soekarno tua, punya pemikiran yang berbeda kemudian. Marx muda, Marx tua itu punya pemikiran yang berbeda. Zam muda dan Zam tua kita tidak tahu dengan berbagai macam pengalaman nanti, dan bahkan Mas Agus muda, Mas Agus tua, teman-teman semua di sini pasti punya alas pikir yang berbeda. Misalnya hari ini, misalnya saya yang hari ini melihat, wah saya harus terjun ke dunia politik misalnya. Tapi bisa jadi dalam jangka 10 tahun saya mundur begitu misalnya. Yang menjadi pertanyaan hari ini adalah ketika menjadi seorang politikus, orang itu berlomba-lomba untuk mendekat pada ring 1 tuh. Ring 1 birokrasi. Tapi kenapa sih teman-teman itu atau masyarakat luas itu, LSM tidak berlomba-lomba untuk mendekat pada ring 1 marginal, kaum marginal. Nah, hal ini saya rasa perlu diperbaiki pandangnya. Kalau teman-teman mahasiswa tuh Om sering diskusi, bisakah kita merubah sistem dari luar sistem atau dalam sistem? Saya rasa 1 tambah 1 itu hasilnya 2, 2 tambah 1 hasilnya 3, 1 tambah 2 hasilnya 3. Semuanya punya hasil yang sama. Tergantung teman-teman punya kapabilitas di mana, punya kemampuan di mana, dan sekarang bagaimana teman-teman meningkatkan value. Kalau katanya Bung Agus tadi, kan Agus dia bilang misalnya ketika malaikat dibaurkan dengan para iblis akan menjadi iblis. Kalau saya bicara ketika mutiara dibuang di tengah tai, mutiara tetaplah mutiara gitu. Dan saya rasa tidak menutup kemungkinan misalnya menjadi mahasiswa, silahkan terjun ke politik. Pasca Anda menjadi mahasiswa, kemudian jika Anda tidak ingin terjun politik, silahkan geluti apa yang Anda sukai begitu. Luar biasa nih. Ya namanya mutiara, kalau dibuang ke kotoran manusia tetap mutiara. Kalau dia memang dasarnya memble, akhirnya dibuang ke tempat yang harum pun tetap memble. Itulah yang terjadi di tengah bangsa kita. Kalau Andi Sul memandangnya gimana tuh? Kalau saya begini Om, memang fenomena partai politik untuk anak muda ini agak tergerus. Bahwa ketertarikan anak muda, teman-teman mahasiswa yang full time di organisasi, itu agak terkikis keinginan untuk terlibat di politik praktis. Seharusnya ini menjadi cerminan bagi pimpinan-pimpinan partai, misalnya dalam merumuskan perekrutan kader, dan tentu menjadi satu hal yang penting bahwa membentuk kader parpol itu tidak sekedar melihat isi tas, tapi bagaimana memprioritaskan kapasitas gitu.
Sedangkan hampir 80% parpol hari ini itu memprioritaskan isi tas. Nah, ini sebenarnya menjadi PR besar bahwa partai politik melihat kader itu dari kapasitas gitu. Ketika ini tidak dilakukan, kemuakan dan ketidakpercayaan anak muda terhadap partai politik ini akan terus menerus. Dan saya pikir gini, Sul, itu akan berubah ketika parliamentary threshold kembali ke nol. Katakan seperti pemilihan kepala daerah, gubernur, presiden. Partai-partai politik kenapa menomorsatukan yang punya isi tas? Dia kan berlomba-lomba agar kursinya banyak, agar supaya nanti persiapan nih, tabungan nih untuk menjadi bupati misalnya. Tetapi kalau batas ambangnya 0%, saya pikir yang namanya isi tas itu tidak berlaku lagi. Kalau terkait threshold itu, ambang batas itu, Om, saya sepakat terkait threshold 0% itu. Kemudian sebenarnya kemarin sebelum Pileg 2024 itu ada isu terkait proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Sebenarnya peluang terbesar teman-teman pemuda yang terlibat di partai politik itu lebih berada pada tingkatan ketika pemilu itu menjadi proporsional tertutup. Bagaimana itu dikembalikan ke partai. Dan partai harus punya komitmen terhadap kader-kader yang punya kapasitas dan komitmen terhadap visi misi partai. Nah, itu kan gejolak terjadi di tingkatan sekelompok oknum lah di berbagai partai politik untuk menolak itu, karena kita tahu ketika kita menguji komitmen, kita menguji kapasitas, kan akan lihat sendiri. Bahkan kalau kita bilang hampir 90% Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Kutai Timur mungkin itu tidak pernah mengenyam organisasi pada saat tingkat kuliah. Sebenarnya itu menjadi masalah penting karena kita mau menciptakan leadership kepemimpinan. Kita bukan mau menciptakan entrepreneur gitu. Kalau mau jadi entrepreneur, ya bisnis. Buka usaha gitu, buka lapangan kerja, jangan jadi politisi. Nah, ini jadi fenomena di dunia politik gitu. Sehingga anak-anak muda, teman-teman mahasiswa itu menjadi apatis lah terhadap keterlibatan di partai politik. Harusnya itu jadi PR. Om tadi sebelum podcast itu menulis status seperti ini. Kebutuhan politik itu kalau salah itu akhirnya akan menjadi kesalahan politik. Itu yang terjadi saat ini. Kebutuhan politik bangsa ini terkait dengan pileg misalnya. Dia berlomba-lomba mendapatkan kursi banyak agar supaya dia bisa mengusung. Kalau toh tidak bisa mengusung, jual. Iya kan? Orang bilang tidak ada makan siang yang gratis di politik. Kalau ada yang menyatakan partai A mendukung calon ini tidak pakai duit, itu perlu diragukan integritasnya. Tidak ada, semua pakai duit. Makanya saya bilang tadi, kalau MK bisa menurunkan lagi parliamentary threshold itu ke 0%, maka yang namanya money politik di pertarungan pileg itu juga tidak terlalu besar. Karena partai politik tidak lagi mementingkan berapa kursinya. Yang dipilih rakyat ke depan itu adalah tokoh. Bukan semata-mata karena dia banyak duit. Iya kan? Saya misalnya tukang sayur, banyak duit saya mau calon. Bisa aja. Bisa, karena berdasarkan duit. Berdasarkan duit. Akan tetapi ketika dulu berhasil, apakah saya bisa memikirkan bagaimana sayur itu tidak hanya sekedar dipetik, tetapi sayur itu bagaimana saya olah, kemudian menghasilkan nilai tambah. Itu yang digagas oleh beberapa orang terkait dengan hilirisasi itu. Tetapi ya jangan hilirisasi yang ada hubungannya dengan yang dimiliki oligarki. Itu yang salah.
memang jadi ini Om, kalau saya keresahan bahwa kemudian politisi itu kawan-kawan yang dulu aktif atau full time berorganisasi, ketika masuk di dunia politik praktis dia harus berani gitu ngomong ide dan gagasannya gitu. Tidak kemudian tersandra oleh kepentingan oknum di dalam partai. Karena memang kalau Bambang Pacul bilang bagaimana kehendak subjektif itu kemudian meretas syarat-syarat objektif. Kader itu dia harus bisa melihat kebutuhan bangsa yang tadi Om bilang itu tadi. Nah, kondisi ini yang kemudian ketika kita terjerumus dalam sebuah kumpulan, misalnya tadi dibilang sahabat Zam mengatakan ketika mutiara dibuang ke tai tetaplah mutiara, kita harus tetap jadi mutiara. Bahwa proses gejolak dan dinamika diri pada saat berpolitik praktis itu akan dipertaruhkan dan akan jadi sebuah integritas. Karena itu tadi Om, orang berjuang misalnya nyalek kalah. Masyarakat itu saat ini mayoritas money politik. Ya. Tapi bagi diri sendiri sebenarnya integritas kita itu dilihat dari sebuah proses. Bahwa kita mempertahankan prinsip-prinsip berjuang. Supaya apa? Supaya ketika kita duduk itu kita tidak terbayang-bayang oleh apa yang kita lakukan sebelumnya gitu. Betul-betul kita kerja untuk masyarakat misalnya, pemberdayaan masyarakat. Nah, itu yang bagi saya juga dan sebagian kawan-kawan itu yang terlibat di politik itu tujuannya seperti itu. Bagaimana menciptakan circle di politik yang sehat, berkompetisi secara sehat, membangun kualitas diri. Bukan kemudian kita terkooptasi sama lingkungan. Sebagai orang yang betul-betul memikirkan bangsa ke depan, harusnya kita mampu gitu melakukan minimal di sekitar kita, memahami politik itu bukan sekedar take and give. Bahwa politik itu ada gagasan, karena pendirian bangsa ini berangkat dari gagasan-gagasan. Walaupun ada dinamika di dalam, dan itulah proses saya kira. Ya, sebenarnya apa yang kita bicarakan ini itu dalam konteks rencana undang-undang pilkada versus putusan MK. Ini diselamatkan oleh teman-teman mahasiswa, civil society, para akademisi, para intelektual, guru besar, para seniman, guru besar. Sebenarnya rangkaiannya itu karena ketika ini tidak berhasil kemarin dilakukan, ini justru bisa membuat anak-anak muda yang tidak memiliki turunan politik akan mati. Seperti itik di dalam kandang tidak diberi makan. Dia hanya dikitik-kitik tapi tidak bisa bertelur. Tapi ini berhasil nih. Sehingga ada peluang besar ke depan anak-anak muda yang brilian, anak-anak muda yang punya gagasan bisa maju menjadi calon anggota DPR, calon bupati, calon gubernur, bahkan calon presiden. Bukan hanya Jokowi aja punya anak yang bisa menjadi calon. Seandainya kemarin ini gagal, ke depan itu bisa bahaya tuh. Tahun 2009 nanti Gibran melawan Kaisang. Iya kan? Jadi. Kemudian dari Sumatera Utara muncul. Jadi 3 pasangan calon. Semua dari keturunan Jokowi. Hancur demokrasi kita. Seandainya itu tidak berhasil. Saya kira begini Om. Peristiwa pembatalan RUU Pilkada itu kan kemenangan rakyat. Ya. Harusnya ini menjadi catatan penting bagi partai politik. Bahwa bagaimana ada jembatan yang dibangun. Gerakan kawan-kawan mahasiswa, gerakan pemuda, gerakan civil society ini itu dibangunkan jembatan keterlibatan terkait misalnya pembuatan undang-undang. Saya selalu mengadopsi gitu, misalnya cara-cara pergathering di Kuba misalnya. Bagaimana rakyat itu dibukakan ruang seluas-luasnya ketika rapat penentuan anggaran
anggaran negara, itu rasa masyarakat bisa mengintervensi gitu, bisa menginterupsi, bisa menyampaikan pendapatnya terkait keputusan-keputusan negara. Kemenangan rakyat ini harusnya ditangkap oleh partai politik bahwa ini harus dijadikan jembatan gitu, karena harus diakui bahwa kemenangan rakyat, reformasi yang terjadi, peristiwa kemerdekaan itu dari kaum muda dan mahasiswa. Ya. Kalau saya boleh Ya. masuk ini menambahkan tadi mengenai threshold tadi. Ya peristiwa pembatalan RUU pilkada tadi itu ya tidak lepas dari fenomena Kim Plus. Ya, di mana ada beberapa partai itu mencoba partai besar berkoalisi dan kemudian mengunculkan partai-partai kecil. Seandainya gugatan dari Partai Buruh dan Gelora itu dilakukan sebelum ada Kim Plus, maka akan berbeda hasil gelombang mahasiswa pada hari ini. Karena kebetulan saja kemudian konstelasi politik yang terjadi di pusat itu menguntungkan koalisi besar dan yang punya ongkos-ongkos yang besar, dan kemudian mengucilkan partai-partai kecil, sehingga gelombang mahasiswa pada hari ini juga ya seirama dan sependapat dengan mayoritas masyarakat juga ya. Tapi begini Om, kalau bicara tentang threshold 0%, memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada namanya threshold itu. Cuman begini, kalau kita rasionalkan dari beberapa partai yang ada sekarang ini, maka semua partai bisa mengusung calonnya tentu, dan ini tentu akan berat kepada pembiayaan komisi pemilihan umum, penyelenggaraan, maka ongkosnya akan besar di situ. Dan juga mungkin ada pertimbangan dari peninjauan hukum mungkin ya kemudian ada threshold. Memang calon-calon ini juga kita harus kenali dan kemudian memiliki basis dukungan yang jelas. Jadi tidak hanya mengusung-usung calon. Jadi memang saya pikir memang perlu ada namanya threshold, tetapi yang rasional. Saya pikir antara 7,5 ya yang mungkin sekarang disepakati ini sampai 10% sampai 20% ya. Sebelumnya 20% pas. Saya pikir ini rasional untuk partai-partai yang non parlemen bisa juga mengusung calonnya. Kan tergantung kepada masyarakat lagi memilih. Ya, saya pikir itu. Jadi tidak ada pengucilan suatu partai dan kemudian membatasi hak-hak warga negara untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Saya pikir seperti itu. Ya, saya sepakat itu. 0% memang juga risikonya terlalu besar. Apa yang diputuskan MK itu sebenarnya jalan tengah. Berdasarkan jumlah penduduk di satu daerah. Itu luar biasa tuh. Makanya ketika digoyang-goyang oleh DPR, tapi DPR ini saya perhatikan juga, Om Amati tidak mungkin goyang kalau tanpa perintah. Saya tidak tahu perintah dari mana. Iblis dari mana atau malaikat dari mana kita tidak tahu kan? Ada jawab itu. Kita tidak tahu itu. Tetapi hati-hati di pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu, di alinea pertama itu berdasarkan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa negeri ini, bangsa ini itu selalu dilindungi oleh yang Maha Kuasa. Ini luar biasa bangsa kita. Ada yang miring sudah mau jatuh ke jurang, iya kan? Sekalian dijebloskan aja masuk ke jurang. Kalau sudah mati, nanti dibuat lagi yang bagus itu jalan tuh. Kejadian 66, 98. Ini sebenarnya sudah 20 tahun lebih ini, seharusnya ada reformasi jilid kedua. Akan tetapi saya anggap kemarin itu sebuah reformasi jilid kedua yang tidak berdarah-darah. Itu revolusi yang luar biasa tuh. Revolusi diam tapi berhasil dimenangkan oleh mahasiswa dan rakyat. Kalau Ananda Sul memandangnya bagaimana? Itu tadi Om, peristiwa pasca putusan MK itu menjadi kemenangan rakyat. Saya ulang lagi bahwa ini menjadi tanda bagaimana mengukur sebuah indikator kedekatan partai politik dengan rakyat. Itu dibuktikan lewat gelombang perlawanan itu. Nah, harusnya ini menjadi poin penting. Misalnya partai itu dibukakan ruang diskusi yang efektif gitu. Bagaimana
Misalnya kayak musrembang lah, kalau di tingkatan kabupaten itu mahasiswa itu diberikan ruang juga sebagai pemberi saran, sebagai pemberi masukan, bahwa ide-ide itu lahir daripada keinginan melihat bangsa ke depan, bukan kebutuhan elit aja. Biar ada balancingnya, Om. Nah, di tingkat daerah ini kan juga kalau kita lihat mahasiswa itu dianggap sebelah mata aja. Ya, mahasiswa urusannya dengan urusan sendiri. Iya. Dan partai politik bagi saya agak miris nih melihat itu. Harusnya partai politik tuh nangkap tuh bahwa ini calon-calon pemimpin masa depan yang kemudian harus dikader, bagaimana mengajarkan politik yang benar, dibuatkan jembatan, bagaimana mereka bisa mengimplementasikan apa yang didapat di kampus. Sampai saat ini tuh belum ada. Saya rasa ini juga jadi PR. Kalau saya, Om, saat ini di Badan Pendidikan dan Pelatihan di PD Perjuangan Kutai Timur memang konsen membicarakan itu. Ketika ada juga hal-hal yang tidak sependapat, saya akan sampaikan. Dan itu harus kita biasakan. Dalam berpolitik, keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensinya. Tapi itu adalah proses daripada bagaimana kita menciptakan sebuah politik yang benar bagi anak muda. Anak muda yang duduk juga saat ini kok semua isi tas. Kita tidak bisa pungkiri. Anak muda yang duduk di DPR Kutai Timur itu isi tas, bukan kapasitas. Kita harus uji. Karena apa, Om? Sampai saat ini kita lihat misalnya kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan juga sampai saat ini itu tidak memberikan ruang terhadap nalar kritis mahasiswa gitu. Memikirkan misalnya kemajuan daerah seperti apa, bukan sekedar pembangunan fisik saja, pembangunan SDM yang seperti apa, harus ada hilirnya misalnya. Ini kan belum ada. Harusnya ini mahasiswa dilibatkan gitu dan diuji teori-teori mahasiswa itu. Saya kira itu jadi poin penting bagi saya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri podcast ini menarik nanti kita angkat itu terkait dengan gagasan Nadi Sul tadi. Bagaimana mahasiswa dilibatkan di ruang publik untuk selalu menjadi bagian terdepan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Bukan hanya di Kutai Timur, ya kan? Tetapi ya di Singgambara mungkin. Atau Terulingga bisa. Karena kalau kita bicara terlalu luas bisa bahaya kita. Karena politisi kita di Kutai Timur itu belum bisa menerima perbedaan. Saya melihatnya begitu. Saya memandangnya begitu. Contoh misalnya, saya mendukung A. Sahabat saya mendukung B. Persahabatan ini putus karena persoalan perbedaan dukungan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa sebagian besar politisi di Kutai Timur itu belum bisa melihat perbedaan sebuah itu kekayaan sebenarnya yang harus dijaga. Pernyataan terakhir terkait kenapa harus protes sih terkait dengan rencana undang-undang pilkada versus keputusan Mahkamah Konstitusi. Siap. Hari ini kita berpikir bahwasanya kita sudah berada pada ambang batas 26 tahun pasca reformasi. Mahasiswa itu sudah melakukan berbagai macam gerakan, bahkan teman-teman Cipayung Plus dari 1906, 1922, 1925, 28, 66 sampai 1998, dan hari ini kita banyak melakukan aksi demonstran, aksi dalam bentuk lain. Hari ini aksi tidak melulu teman-teman harus lakukan melalui lapangan. Kemudian hari ini di era transisi menuju society 5.0, teman-teman harus berpikir bagaimana kemudian aksi ini menjadi kredibel di tengah pemuda, di tengah milenial. Kemudian gagasan dan argumentasi kita itu mampu diterima oleh semua kalangan gitu. Karena kalau kata Hegel, kapan kita bisa berpendapat itu kemudian diterima oleh semua orang, itulah kemudian pendapat itu dikatakan benar. Tapi kapan kita berpendapat kemudian pendapat itu masih ada yang menolak, maka pendapat itu masih diragukan kebenarannya. Mungkin itu, maka lakukan perubahan, lakukan protes sedemikian rupa, teman-teman, lakukan autokritik pada setiap gerakan, lakukan transisi yang baik, manajemen yang baik, lakukan pembelajaran yang baik, jadilah mahasiswa pemuda yang bernilai untuk
masa depan bangsa yang lebih baik. Jadilah pemuda untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Gus, Siap. pernyataan terakhir. Kalau saya mungkin sederhana. Kenapa kita harus protes? Karena sekarang hari ini singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sudah berganti menjadi Dewan Pengingat Rakyat. Jadi kita harus hari ini mahasiswa mencabut mandat Dewan Perwakilan Rakyat kita karena tidak sesuai dengan suara rakyat kebanyakan. Luar biasa, DPR sudah berganti nama jadi Dewan Pengkhianat. Pengkhianat Rakyat. Keras. Apakah Anda tidak malu dikatakan begitu oleh mahasiswa? Gideon. Oke, sebenarnya singkat saja dan semoga paham bahwa mengenai rancangan undang-undang versus Mahkamah Konstitusi hari ini, saya pikir ini adalah terobosan di kalangan mahasiswa dan beberapa elemen-elemen yang menolak keras tentang revisi ini. Dan disebutkan juga tadi oleh Bung Zam, 26 tahun pasca reformasi tetap harus kita jaga. Tetap kita harus jaga karena begini, di mana sebuah demokrasi itu dirusak, maka pergerakan demonstrasi akan semakin masif. Itu yang saya pegang teguh. Dan saya juga menyarankan untuk seluruh kalangan mahasiswa dan juga anak-anak muda yang hari ini masih terframing buruk, karena framing media itu sangat keras sekali, sangat terobosannya sangat kuat sekali. Maka saya mengutip satu kata dari Om WP yang mengatakan bahwa informasi yang benar adalah kompas, agar kita tidak tersesat di lautan fitnah, karena begitu keras kali ini nakoda ini, karena barang ini sangat keras sekali. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi satu kata, bila ada pelecehan konstitusi, ada proses-proses yang kemudian akan meruntuhkan demokrasi, hanya ada satu kata, adalah lawan. Lawan, merdeka. Anisul. Pesannya satu, melihat degradasi mahasiswa di tingkat organisasi misalnya, keinginan teman-teman berorganisasi itu mulai berkurang. Pesannya satu, kita mesti ingat bahwa sejarah kemerdekaan itu berangkat dari kaum muda, dari mahasiswa. Kemudian reformasi yang kita rasakan, demokrasi yang kita rasakan hari ini itu berangkat dari mahasiswa. Mahasiswa yang bagaimana? Mahasiswa yang aktif berorganisasi. Karena di organisasilah kemudian kita tahu bagaimana kemudian bangsa kita ini berdiri. Sehingga mahasiswa sekarang itu harus sadar pentingnya berorganisasi. Dari organisasi itulah kita bisa menentukan arah bangsa kita ke depan. Karena mahasiswa itu adalah pelopor. Mahasiswa yang terlibat kemudian masuk di partai politik, pesan saya cuma satu, bahwa tarian lelaki itu diikuti gerak nyali. Mental pencari aman, buka salon aja. Saya kira demikian, Om. Luar biasa. Mahasiswa merupakan moral change bangsa ini. Kita tidak bisa ngomong begitu keras di podcast ini kalau bukan disebabkan oleh gerakan reformasi. Tahun 98 ngomong keras seperti ini, di depan rumah sudah ada Laksus. Akan tetapi dibuka keran demokrasi, kita bicara apa saja boleh, yang penting tidak memfitnah. Apa yang kita katakan hari ini itulah kenyataan di tengah bangsa kita. Mahasiswa, bergeraklah, karena di tangan kalian bangsa ini bisa lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.